Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelompok 1-3C pada mata kuliah Etika Profesi. Saya Ade Irmansari dengan NPM 247826267. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Dan saya Devi Miga Putri dengan NPM 2478272. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis kasus mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. Sebagai pemateri pertama, saya di sini akan menyampaikan mengenai deskripsi kasus. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, di sini ada dokumentasi mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. Nah, hal ini merupakan kejadian umum yang sering dijumpai di berbagai universitas, tidak hanya di Politeknik Negeri Lampung. Dan beberapa mahasiswa memilih untuk merokok di tempat umum. Contoh sepertinya yang ada pada gambar di kantin, lalu di taman, dan di sekitar ruangan kuliah kampus. Meskipun ada peraturan kampus yang melarang aktivitas merokok ini di lokasi tertentu, namun kebiasaan ini sering dipicu oleh kebiasaan pribadi dari para mahasiswa yang ada di universitas dalam melakukan kegiatan di dalam kampus. Selain itu juga, selain dari kebiasaan pribadi, ada juga pengaruh teman atau pengaruh lingkungan, serta berbagai cara untuk mengatasi stres akademis, yakni seperti adanya banyak tugas, lalu tekanan dari teman-teman yang membuat para mahasiswa ini stres dan melakukan kegiatan merokok tersebut. Namun tindakan ini memunculkan berbagai pendapat, karena kampus seharusnya menjadi lingkungan akademis yang bersih, sehat, dan mendukung bagi semua anggota komunitas akademik. Jadi adanya para perokok di lingkungan kampus ini sangat mengganggu para mahasiswa, dosen, staf yang lainnya, atau para penghuni di kampus. Selanjutnya kategori pelanggaran, yakni ada moral, etika, atau akhlak. Aktivitas merokok di lingkungan kampus dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan moral. Seperti di etika, yakni mahasiswa yang merokok di kampus melanggar norma etika yang ada, terutama jika kampus sudah menetapkan kebijakan daerah bebas rokok. Dari sudut pandang etika, perilaku ini mengganggu kenyamanan individu lain yang tidak merokok, terutama bagi dosen dan mahasiswa yang sensitif terhadap asap-asap rokok. Nah, dalam moral, merokok di tempat umum dapat dianggap sebagai tindakan yang egois karena tidak menghormati hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Seperti asap-asap yang dikeluarkan oleh para perokok ini itu menyebabkan ketidaknyamanan para mahasiswa yang lain atau dosen seperti itu. Di samping itu, moral akademik mengharuskan mahasiswa untuk menjadi teladan dalam berperilaku positif, bukan sebaliknya. Lalu pada akhlak, jika dilihat dari sudut pandang akhlak, terutama dari perspektif agama, merokok di area kampus dapat dianggap sebagai perilaku tercela karena membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kasus ini mencakup pelanggaran di berbagai aspek, yaitu etika, moral, dan akhlak, tergantung perspektif yang diambil. Selanjutnya pemateri 2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dampak bagi individu, kelas, dan kampus. Bagi individu, mahasiswa yang merokok berisiko mengalami masalah kesehatan, seperti penyakit paru-paru, jantung, dan penurunan stamina. Selain itu, reputasi mahasiswa tersebut dapat terpengaruh secara negatif jika dilihat dari sudut pandang dosen atau teman-teman sebaya. Bagi kelas, jika seorang mahasiswa merokok dekat ruang kelas, suasana pembelajaran akan terganggu oleh asap rokok yang masuk. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi, bahkan bisa memicu konflik antar mahasiswa perokok dan non-perokok. Selanjutnya bagi kampus. Kampus yang gagal menegakkan aturan larangan merokok dapat kehilangan reputasi sebagai tempat akademik yang sehat dan terhormat. Lingkungan yang banyak puntung rokok juga dapat membuat kampus tampak kotor dan tidak terawat.
Selanjutnya adalah refleksi kelompok. Bagaimana seharusnya mahasiswa bersikap. Mahasiswa sepatutnya memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan norma etika, moral, dan akhlak yang ada. Beberapa sikap yang perlu diterapkan adalah: 1. Menjaga kesehatan diri dan orang lain. Mahasiswa harus menyadari, sebagai mahasiswa kita harus menyadari bahwa bahaya merokok tidak hanya berdampak pada perokok itu sendiri, tetapi juga pada orang yang terpapar asap rokok di sekitarnya. Yang kedua, menghargai aturan kampus. Ketika kampus menetapkan area bebas rokok, mahasiswa harus mematuhinya dan demi kenyamanan semua orang. Yang ketiga, menjadi contoh yang positif. Sebagai bagian dari masyarakat intelektual, mahasiswa diharapkan untuk memberikan contoh dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Yang keempat, mengendalikan diri. Jika merokok merupakan kebiasaan pribadi, mahasiswa sebaiknya berusaha untuk mengurangi atau mengganti kebiasaan tersebut dengan aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti berolahraga atau mengejar hobi. Yang kelima, saling mengingatkan. Mahasiswa yang peduli pada lingkungan kampus seharusnya berani mengingatkan teman-teman yang melanggar larangan merokok di area kampus. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi pada tugas 2, yaitu poster kampanye. Di sini saya akan menjelaskan pesan-pesan apa yang tergandung dalam poster ini. Yang pertama, di sini ada logo Politeknik Negeri Lampung, lalu ada logo kawasan dilarang merokok. Ini sesuai tema kita, yaitu mahasiswa yang dilarang merokok di kampus atau di tempat umum. Lalu di sini ada slogan atau judul besar dari kampanye kita, yaitu Kampus Sehat Tanpa Asap, di mana ini memiliki arti bahwasanya kampus itu akan menjadi lebih baik, lebih sehat dan lebih bersih tanpa adanya asap rokok maupun vape. Lalu di sini ada elemen anti rokok dan asap. Selanjutnya di sini ada foto di mana menunjukkan aktivitas mahasiswa yang sedang merokok di area kampus, lebih tepatnya di area kantin Politeknik Negeri Lampung. Juga ada logo Say No untuk kegiatan ini yang mengandung arti bahwasanya kegiatan ini tidak untuk dicontoh. Selanjutnya di sini ada sedikit pernyataan. Merokok di area kampus mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan konsentrasi belajar. Hormati hak semua mahasiswa untuk mendapatkan udara bersih. Ini artikel kecil untuk menyadarkan mahasiswa bahwasanya merokok tidak baik dilakukan di area kampus. Selanjutnya ada dampak negatif, itu ada 3, yaitu polusi udara, risiko penyakit, dan lingkungan tidak nyaman. Di sini juga ada elemen-elemen yang menggambarkan ketiganya. Yang pertama itu ada polusi udara. Ini orang merokok yang tidak boleh polusi udara yang mengandung arti orang merokok tidak boleh di tempat umum. Lalu ada risiko penyakit, bahwasanya merokok ini mengganggu kesehatan jantung lebih tepatnya. Lalu ada lingkungan tidak nyaman, ini apabila ada seorang perokok, lingkungan sekitar itu menjadikan orang-orang di lingkungan sekitar itu jadi tidak nyaman gitu. Lalu ada solusi. Solusi ini juga ada 3. Yang pertama, tegakkan aturan larangan merokok di area kampus. Lalu ada lambang No to Smoking. Lalu ada 2, tingkatkan kesadaran mahasiswa lewat edukasi dan poster. Lalu di sini juga ada elemen atau contoh logo bahwasanya harus meningkatkan kesadaran mahasiswa melalui edukasi tadi. Lalu yang ketiga itu menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar aturan. Jadi di sini ada sanksi tegas bahwasanya pelanggar aturan dari merokok ini bisa mendapatkan sanksi. Selanjutnya di sini ada dampak positif kampus bebas asap. Yang pertama itu udara lebih bersih dan sehat untuk semua. Di sini juga ada lambang bahwasanya bola dunia dengan warna hijau. Lalu suasana belajar jadi nyaman dan produktif. Di sini ada tumpukan buku di mana knowledge is power, itu artinya pengetahuan adalah kekuatan. Lalu citra kampus meningkat sebagai lingkungan sehat. Di sini ada lambang kampus, lalu ada lingkaran merah. Di sini ada
kata-kata ajakan atau slogan, yaitu ayo mulai sekarang jaga udara bersih kampus, jangan merokok di tempat umum. Lalu di sini ada hashtag kampus sehat tanpa asap. Dan yang terakhir di sini ada identitas kami dari kelompok kami yang berisi nama dan juga dosen pengampu kami, yaitu Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemateri ketiga. Saya kembalikan ke pemateri pertama. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami mengenai analisis kasus mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.